menjadi hari yang luar biasa, amin. Mari sama-sama kita berdiri, kita bernyanyi bersama. Mari semua bertepuk tangan. Mari bersama katakan, dalam yang kita beroleh pengampunan, sebab Dia kaya dengan kasih karunia-Nya. Dalamnya kita beroleh penebusan, sebab Dia kaya dengan kasih dan rahmat-Nya. Here we go. Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. Bersama katakan, dalamnya kita beroleh penebusan, sebab Dia kaya dengan kasih dan rahmat-Nya. Bersama, ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. Mari semua bertepuk tangan di atas kepala kita, come on. Bersama dengan mengangkat tangan kita, ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. Di dalam kasih-Nya, di dalam kasih-Nya bagi kita. Di dalam kasih-Nya, bagi kita. Sorak-sorai luar biasa. Haleluya. Apa Mega Dance, mana suaranya? Yesus lebih besar, lampaui segalanya. Dia teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya. Dia teramat hebat, Tuhan bertahta di tempat tinggi. Mari yang percaya sorakan. Here we go. Mari nyanyikan bersama. Ya Tuhan, Raja penuh kemegahan. Ya Yesus, Ya Yesus, Tuhan penuh kekuatan. Tatamu kekal sejak dulu kala. Tatamu kekal untuk
bersama dari awal. Ya Tuhan, Raja penuh kemegahan. Ya Yesus, Ya Yesus, Tuhan penuh kekuatan. Tahta-Mu kekal sejak dulu kala. tahta-Mu Tuhan. Kekal untuk selamanya. Yesus, Yesus lebih besar, lampaui segalanya. Dia teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya. Dia teramat hebat, Tuhan bertata di tempat tinggi. semua bertepuk tangan di atas. Mari kita mau saut-sautan bersama. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar. Dia teramat besar, Dia teramat besar. Yesus lebih hebat, Yesus lebih hebat. Dia teramat hebat, Dia teramat hebat. Lebih dahsyat lagi. Yesus lebih besar, lampaui segalanya. Dia teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya. Dia teramat hebat, Tuhan bertata di tempat tinggi. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama tadakan kedua tangan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik.
Yesus, Engkau sangat baik, beramat baik bagiku. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, beramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, beramat baik bagiku. Mau berikan tepuk tangan suara-suara yang paling luar biasa bagi Yesus kita pagi hari ini. Thank you Jesus. Katakan terima kasih Tuhan. Come on, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih We thank you, we thank you, we thank you Jesus. Tuhan Yesus di pagi hari ini, dengan sengaja kami mengambil waktu hanya untuk bilang terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kalau biasanya Tuhan saat kami datang sama Tuhan, kami bawa list permohonan kami. Kami kadang cross check mana yang Tuhan udah jawab, mana yang Tuhan belum, mana yang kami minta lagi, mana yang kami mau tambahin. Tapi Tuhan di momen ini, hari ini, kami gak bawa yang lain, hanya terima kasih Yesus. Yes. Terima kasih Yesus. Thank you. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Yeah. We just thank you and we thank you and we thank you God today. Yes, thank you. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah saat ini hadirat-Mu boleh ada dalam setiap hati kami. Dan dalam setiap ruangan dimanapun kami berada, kami yang on-site, kami yang online, wherever we may be. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Kerjakan perkara-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan Amin. Boleh sekali kita tepuk tangan yang luar biasa hari ini. Teriakan woohoo. Alright. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari balik masker kita tanpa dilepas, boleh kita senyum ke orang kanan kiri, kita kasih wave buat mereka dengan tetap menjaga jarak ya. Ditutup tetap, kita kasih wave buat kita bisa menyapa. Alright, yang di online boleh ketikkan halo. Alright, kalau sudah silakan duduk kembali dan kita akan saksikan tayangan video yang berikut ini. Halo semua, welcome to Alpha Omega Church. Kami harap Anda tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi Anda. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu semua merupakan ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara Anda ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, Anda bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah baik online maupun onsite. Sehingga kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Dan bagi Anda yang mengikuti ibadah secara online, Anda bisa membangun suasana yang responsif dan antusias dengan cara mengetikkan komen positif di kolom komen. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Alpha Omega Church, like videonya, dan juga bagikan link ibadah online dari Alpha Omega Church kepada kawan dan keluarga kita. Selama ibadah ini berlangsung, kita berusaha menjaga protokol kesehatan, tetap berjalan di ibadah onsite. Karena itu, pastikan masker tetap kita gunakan dan kita bisa menyapa satu dengan yang lain dengan ramah dan senyum atau melambaikan tangan tanpa harus bersentuhan fisik. We want to connect with you. So kalau Anda baru atau ada pertanyaan apa saja mengenai hal-hal di Alpha Omega Church, Anda bisa hubungi di nomor bawah ini. We believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. So jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel onsite ataupun online sesuai persetujuan komsel masing-masing. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor berikut ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat untuk Anda.
Di beberapa tahun ini, Alpha Omega Church melakukan Love the Bible, di mana kita membaca Alkitab bersama-sama selama setahun. Dan tahun ini kita hanya melakukan selama 90 hari saja. Anda bisa memulai kapanpun, dan di setiap harinya akan ada renungan harian yang bisa kita ikuti bersama. Alpha Omega Church, kita sedang berada di tengah-tengah doa dan puasa 40 hari. Kita berharap Anda masih berkomitmen dalam apa yang Anda janjikan dari sejak awal, dan buat Anda yang mungkin belum mengikuti, Anda masih belum terlambat untuk join sama-sama mulai dari sekarang, dan kita bisa selesai sama-sama di tanggal 2 April 2021. Buat kita semua yang parent atau yang akan jadi parent, pasti ada kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi. Alpha Omega Church akan mengadakan acara webinar parenting dengan Ibu Novita Tandri di tanggal 23 Maret pukul 8 melalui via Zoom. Bagi Anda yang sudah melakukan kelas Victorious Life, kita akan mengadakan kelas Glorious Life. Ini adalah bagian berikutnya dari spiritual journey di Alpha Omega Church. Anda akan belajar banyak tentang Tuhan, tapi lebih mengalami pribadi Tuhan secara pribadi. Akan diadakan tanggal 19 Maret sampai dengan 7 Mei setiap hari Jumat jam 7 malam. Nah, untuk Anda yang sudah ikut Victorious Life dan Glorious Life, kita akan ada kelas Cell Group Life. Ini adalah step berikutnya, hanya 2 kali pertemuan tanggal 25 Maret dan 1 April jam 7 malam via Zoom. Alpha Omega Church akan mengadakan ibadah Jumat Agung tanggal 2 April. Anda bisa hadir secara onsite maupun mengikuti secara online di jam 8 dan jam setengah 11 pagi. Dan di Easter Sunday juga diadakan di tanggal 4 April jam 8, diadakan secara onsite maupun Anda bisa mengikuti secara online. So, ajak kawan dan saudara kita untuk hadir secara onsite maupun secara online. Alpha Omega Church mengadakan ruang doa dan Bible study, di mana kita bersama-sama saling mendoakan dan bisa request doa dan belajar bersama-sama. Akan dilakukan setiap hari Kamis selama bulan April jam 8 malam via Zoom. Enjoy the rest of the service. God bless you. Ya, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Right, welcome again Anda yang onsite ada di sini, Anda yang watching online dari kota manapun Anda berada. Yang di online boleh nggak ketikkan di kolom chat Anda dari kota mana gitu, kota Anda masing-masing atau daerah Anda masing-masing. Karena senang sekali loh Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak sekali area daerah yang kita juga nggak pernah tahu gitu ternyata tuning in to our online community. So welcome again and thank you for joining us. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang tadi barusan diumumkan, ada banyak sekali kegiatan yang bisa kita ikuti. Senang banget bahwa di hari-hari online ini kita nggak hanya pasif diam dan menunggu, tapi ada banyak sekali hal dan seminar bahkan yang memperlengkapi setiap kehidupan kita dan diri kita yang bisa kita ikuti online. Kita bisa dari manapun, dari rumah, di manapun kita lagi berada, and we can always tune in, so that's really great. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, selama beberapa minggu terakhir ada banyak sekali juga kegiatan yang sudah selesai di tengah-tengah kita yang saya ingin share dan update dengan Anda juga. Dalam 2 minggu terakhir ini ada kelas Beginning Life, Victorious Life, dan Leading Life yang kita sudah selesaikan. Jadi bukan 2 minggu baru mulai, tapi udah selesai. Kita mulainya sekitar bulan Februari. Dan yang tadi ada Beginning Life, ini Victorious Life, ada beberapa belas kawan-kawan yang mengikuti ini juga. Ada yang sekarang hadir di onsite, ada yang teman-teman komunitas AOC online ngajak temennya. Asik ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi online church kita juga ngajak temennya, kemudian ikut di kelas pemuritan, ikut di Komsel, and it's just so great melihat bahwa our online family juga ternyata bisa berkembang dan sedang berkembang dengan powerfulnya banget. Kemudian kita juga barusan menyelesaikan sebuah kelas ini terbaru di Alpha Omega Church, namanya Leading Life. Saya sendiri ini juga pertama kali ngikut dan it was so powerful. Kita percaya bahwa setiap leaders yang ada di sini, kadang-kadang entah kita tuh dijongkrakkan, jongkrakkan bahasa Indonesia propernya ya, kayak kita tuh dijorokin gitu ya secara rohani untuk involve di sesuatu, tapi kemudian kita diperlengkapi gitu. So it was really great, powerful sessions. Saya berdoa ini juga membangun kita semua.
Nah, saat kita ini semua sedang dibangun di dalam, kita lagi mengupgrade diri kita terus, di dalam kita juga memuridkan terus. Tuhan ternyata juga memberikan kita kesempatan untuk kita bisa berdampak nih untuk komunitas yang di luar kita. Hari Selasa kemarin, tanggal 16 Maret, kita mengadakan yang namanya Church Talk. Nah, Church Talk ini sesuai namanya adalah pembicaraan gereja. Nah, pembicaraan tentang gereja basically ditujukan kepada pendeta-pendeta yang di luar Alpha Omega Church dari berbagai macam kota, gereja, denominasi dan lain sebagainya. Mereka joining in dari seluruh pulau Jawa, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Medan, ada yang dari Jayapura sekalian juga tuning in. Saya ngelihat waktu itu ada 110 gadget yang masuk ke Zoom, jadi gadgetnya ada 110, tapi sudah di beberapa gadget tersebut atau beberapa username itu ada yang nontonnya barengan rame-rame. Nah, salah satunya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini seperti yang Anda lihat di foto ini, asik ya, jadi mereka di gereja mereka sendiri, dipasang di TV-nya, kemudian mereka maintain a good physical distancing, kemudian mereka nonton dari situ. Asik ya, Saudara, boleh kasih tepuk tangan yang keren banget buat ini semua yang lagi terjadi. So it was so good. Dan kita percaya bahwa saat satu orang pemimpin itu belajar, di-upgrade, diasah, ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang di bawahnya yang juga akan terupgrade. Jadi kita bukan hanya mengupgrade 110 orang, tapi jauh lebih luas dari itu. Nah, yang bikin paling senang lagi Bapak Ibu Saudara sekalian adalah yang sharing dan ngobrol bukan hanya kita-kita doang tim gembala ini gitu, tapi ada our very own leaders, homegrown, ditumbuhkan di rumah ini, rumah rohani ini, rumah Alpha Omega Church ini, yang kemarin juga bisa sharing dengan wow, sangat powerfulnya banget. Di foto pojok kiri atas, di situ ada 6 leaders lokal kita yang share expertise mereka masing-masing di media, lighting, sound, QC, dan juga event. Kemudian juga ada itu, ini jemaat AOC online dari Magelang. AOC tidak ada di Magelang secara fisik, tapi ada jemaat AOC online di Magelang yang setiap minggu ibadah online, komsel online, dan melayani online. Keren Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kemudian juga ada seorang kawan lagi dari Jakarta yang juga sharing. Dan sungguh powerful sekali melihat apa yang Tuhan kerjakan baik di dalam kita sendiri, menumbuhkan kita sendiri, tapi juga melalui setiap kita dan apa yang kita udah diisi kita bagikan kepada orang lain. So semua yang Anda berikan persembahan saudara, kita berusaha untuk mengalokasikan dengan yang terbaik untuk memfasiliti hal-hal yang seperti ini bisa terjadi dan dialami oleh banyak orang. So Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan kita. Kalau Anda mau memberi secara cash atau tunai, di kursi saudara masing-masing ada amplop, Anda bisa masukkan uang Anda ke dalamnya. Nanti kemudian Asher akan bantu mengumpulkan. Kalau Anda mau meminimize physical touch, di depan nanti ada mesin EDC. It takes credit card dan debit card. Anda bisa lakukan itu. Anda mau minimize lagi sentuhan, buat Anda yang online ini juga option yang available for you. Anda bisa habis gini tertera nomor rekening, Anda bisa foto, screenshot, there's a QRIS code, Anda bisa scan barcode-nya juga. Kemudian Anda bisa lakukan secara elektronik, baik transfer, e-banking, m-banking, apapun yang paling memudahkan Anda. Oke, kita akan berdoa bersama-sama, nanti Asher akan membantu kita. Let's pray. Tuhan, terima kasih kalau Engkau terus bekerja baik di dalam gereja ini maupun juga melalui gereja ini ya Tuhan. Terima kasih untuk every single disciple, setiap murid satu persatu yang Tuhan terus tumbuhkan, yang Tuhan terus kembangkan untuk menjadi orang-orang yang mengalami Engkau, melayani Engkau lebih lagi ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami bawa persembahan kami yang terbaik dari setiap kehidupan kami ya Tuhan untuk Engkau. Bukan supaya kami mendapat sesuatu kembali, tapi sebagai bukti atau wujud dari kami mengasihi dan menghargai Engkau yang sudah jauh terlebih dahulu mengasihi setiap kehidupan kami. Kau dipermuliakan ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ushers, please go ahead.
Baiklah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun ini, tahun 2021, tema kita adalah more. Kalau ditanya more of what, ya kan, lebih apa gitu. More like Jesus, ya kan, menjadi semakin seperti Yesus. Nah, di bulan Maret ini secara spesifik kita ini melihat dan membahas setiap minggunya, Yesus itu kira-kira seperti apa gitu. Nah, kita tidak akan membahas dia itu bentuk fisiknya seperti apa, kayak apakah dia itu gondrong, rambutnya coklat kayak apa, ikal kayak ngolof-ngolof berombak gitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, berengosan dan lain sebagainya. Kalau dia itu rambutnya coklat, panjang, ikal kayak ngombak gitu, berarti saya lumayan mirip kayak Yesus ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, rambutnya doang. Ya kan? Nah, cuman bukan itu yang menjadi fokus kita, tapi kita akan ngelihat karakteristiknya dia itu seperti apa. What is he like? Gitu. Nah, selama bulan Maret ini kita membahas, ternyata kita belajar ada 4 image. Yang pertama adalah singa, lembu, manusia, kemudian elang. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, 4 kitab Injil itu juga menggambarkan Yesus dengan cara yang berbeda-beda demikian. Gitu. Nah, Matius itu menggambarkan Yesus itu sebagai singa, kayak raja berkuasa, he's like very authoritative gitu ya, terus conquering, pemenang dan lain sebagainya. Nah, Markus itu menggambarkan Yesus sebagai lembu yang mana kayak bekerja keras, dia itu hamba, ya kan, dia itu pokoknya kayak mau susah gitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian Lukas itu menggambarkan Yesus sebagai manusia dari sisi kemanusiaannya, dan kemudian Yohanes itu menggambarkan Yesus sebagai elang atau anak Allah, sisi ilahinya Yesus. Gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian mengetahui dan mengenali keempat rupa ini sangat membantu kita untuk kita bisa memahami dan mengenali Tuhan dan juga rencananya buat setiap kehidupan kita. So kalau di part yang pertama kita udah ngelihat Yesus sebagai singa, gitu ya, raja. Kemudian dia itu punya otoritas, dia pemenang, dia agresif, dia menyerang. Kemudian minggu lalu kita melihat gambaran Yesus sebagai lembu, bahwa dia itu raja yang mau kotor, dia itu raja yang melayani. Tapi bukan hanya sekedar melayani hamba, terus habis itu self pity ya, kasihan-kasihan sama diri sendiri, atau kayak ya nggak disuruh, nggak dikasih tahu ya nggak usah ya. Tapi bukan, dia adalah pelayan yang bermental raja, punya mental kalau aku akan melakukan sesuatu, I will do my best. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan ngelihat bagaimana Yesus itu pribadi yang mengasihi dan memikirkan manusia, sisi kemanusiaannya. Nah, kita akan lihat sama-sama yang pertama dari kelahiran Yesus dan masa mudanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada perbandingan nih, karena kitab Lukas itu mencatat paling tidak ada 75 ayat yang menjelaskan soal background kelahirannya Yesus, termasuk garis keturunannya, terus nanti mamanya ada saudaranya siapa, kayak gitu dan segala macam. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, dilanjutkan cerita tentang waktu Yesus itu usia 12 tahun. He was a teenager, dia ketinggalan di bait Allah, conversing dan lain sebagainya, dan juga pertumbuhannya sebagai manusia. So ini sangat menunjukkan, ini sudah perhatikan, sisi normal dan realnya Yesus. Bahwa dia juga manusia sama persis seperti kita, dia juga mengalami stage pertumbuhan yang sama seperti kita as human. Sehingga karena dia ini normal dan real, kita manusia juga bisa tetap normal dan real aja gitu. Karena kita punya Tuhan yang ya real apa adanya. Dia bukan Tuhan yang harus kayak pura-pura, kemudian kita juga harus pura-pura. Kita kalau misalnya kita ditanya, oh gimana kabarnya? Haleluya puji Tuhan. Ya kan, kalau misalnya ditanya, oh terus habis itu si ini gimana? Haleluya puji Tuhan. Terus habis itu kali ini, iya haleluya puji Tuhan. Kayak semua jawaban harus haleluya puji Tuhan, kayak gak ada kata-kata lain, kayak baik kayak, atau kayak agak berat kayak, ya kan, atau apa kayak, we don't need to fake it. Nah, sehingga kalau dia itu adalah Tuhan yang real, Tuhan yang juga normal, dan dia itu juga manusia, kita gak perlu palsu-palsuan dan berpura-pura. Alright, we can come as we are. Nah, Lukas 2 ayat 40 bilang gini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat sama-sama. Anak itu katanya, anak itu bertambah besar
dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Sehingga dia sebutkan ini loh, dia tuh juga anak waktu itu. Nah, kalau di Matius 2 ini beda. Menjelaskannya gini, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Waktu itu Majusnya nanya kan, sehingga ini kontras. Nah, Yesus kedua-duanya, ya kan, dia juga adalah raja, dia berkuasa dan segala macam. Tapi dia tidak terlalu jauh, tidak terlalu berkuasa untuk bisa connect dengan Anda dan saya. Bisa diikuti ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Yes, he is glorious, he is above everything and it's all great. Tapi dia tidak terlalu tinggi. Dia tetap mau untuk connect dengan Anda dan saya. Nah berikutnya saudara, waktu dia di Getsemani. Wow, ini momen yang sangat-sangat intens buat Yesus. Karena gini, manusia nih saudara ya, seringkali kalau kita tahu bahwa kita ada sakit, ya kan, atau maksudnya cancer, oh my goodness. Atau terus COVID, aduh mateng. Ya kan, terus kita mikir atau ada hal yang menakutkan atau ada problem. Kita kayaknya tuh tegang banget. Ya kan Bapak Ibu Saudara sekalian, mentalnya tuh kalah lah gitu, bisa drop, kita bisa down. Nah di minggu ini saya barusan ngobrol dengan salah satu jemaat online yang kemudian dia tuh harus operasi gitu. Terus saya nanya, oh kok bisa, sakitnya apa segala macam. Terus dia cerita, waktu saya pertama kali dengar kabar dan segala macam, aduh kayak saya benar-benar habis, kayak mentalnya tuh down, saya tuh kalah banget, saya udah gak tahu harus apa lagi. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus di momen ini sama. He was like that. Dan dia ini gini, dia tuh gini loh saudara, bukan oke, mati, jedar, blep, langsung gak ada. Enggak, tapi dia tuh harus disiksa dulu. Dia dipukulin dulu, dicambuk dulu, kemudian dia disalib. Terus juga dia membayangkan mungkin ya semua rasa sakit yang akan dia hadapi. Yang mana memang benar-benar dia hadapi loh, soalnya dia benar-benar kerasa he was 100% human. Dia 100% manusia, bukan ya kan walaupun manusia, Yesus tetap Tuhan. Jadi waktu itu kan gak kerasa. Enggak saudara, dia bukan separuh manusia, separuh Tuhan, bukan. 100% manusia, 100% Tuhan. Sehingga kalau dipaku ya sakit saudara. Ada orang yang menjelekkan dia, ya dia juga bisa sakit hati sama kayak Anda dan saya. Dan terus Anda bayangin, di momen itu, di malam itu, dia juga gini, aduh hatiku ini sakit banget, kayak mau mati rasanya. Sama gak sih? Kita kadang-kadang merasa gitu kan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau misalnya ada sesuatu, ada problem atau ada sakit penyakit atau keluarga kita kena atau kita sendiri kena, kita kayak aduh gak tahu nih pikiranku kayak gini, kayak mau mati rasanya. Yesus tuh juga mengalami, saudara. Dia nggak yang terlalu jauh dari saudara, tapi dia relate banget dengan kehidupan Anda dan saya. Sampai dia cerita sama muridnya 3 kali lagi dia bilang, aduh hatiku sakit banget, berat sekali, kayak mau mati rasanya. Kadang-kadang sama kan, kita juga perlu orang yang kita bisa cerita, kita bisa ngomong. Dan Anda tahu gak Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus ini, dia tuh lebih manusiawi daripada manusia loh saudara. Kok bisa? Buktinya saudara ya. Di momen dia kan ngomong kayak gitu, aduh hatiku sakit banget, aku kayak mau mati rasanya. Ini murid-murid nih saudara ya, manusia 100%. Ngapain saudara? Tidur. Ditinggal tidur Bapak Ibu Saudara sekalian. Kayak kalau kita ngeliat ya ampun, aku nih udah mau mati, kamu tidur. Ya orang gak manusiawi, bener gak saudara? Yesus lebih manusia daripada nih manusia. Murid-muridnya, ya ampun. Murid-muridnya loh saudara, ya murid lagi ngomong ya kan. Bisanya itu loh, ditinggal tidur. So, he was feeling all this. Yesus dia segitunya bisa relate dengan Anda dan saya. Dan bukankah ini pengalaman dan pemikiran kita gitu kan waktu kita menghadapi realita kehidupan. So Jesus was so human. Sangat manusiawi, lebih manusia daripada yang manusia. Bisa relate dengan Anda dan saya. Dan saudara diceritakan bagaimana dia sebagai manusia dia doa, dia takut, dia menyiapkan dirinya. Sampai dia tuh ngomong sama bapaknya gini, Bapak kalau bisa cawan ini lalu dari aku. Just like us, right?
Kita juga ngomong, Tuhan kalau bisa aku gak ngelewatin yang ini. Tuhan kalau bisa ini jangan aku lah Tuhan. Tuhan kalau bisa ini jangan keluargaku. Right? Dan saudara, ini menggambarkan sisi kemanusiaan Yesus banget. Dan gini, Lukas 22 ayat 43 sampai 44 bilang gini, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Good news buat kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita takut, kalau kita tuh merasa susah banget, Tuhan itu memberikan kita kekuatan. Yang menerima katakan amin. Amin. So, he was so human. Dan saudara waktu dia ditangkap, nih murid-murid tadi kan tidur kan ya. Terus mungkin tuh wah bangunnya tuh kayak masih kaget. Terus impulsnya tuh tidak terkontrol. Jadi Petrus kan gitu saudara ya, kelakuan lebih cepat daripada pemikiran. Ya kan dari dia seret langsung telinganya dipotong satu. Tapi Anda tahu gak? Yesus ampun manusiawi banget saudara. Jadi saya mikir janganlah masa ini orang gak punya telinga. Disembuhkan. Like what? Di momen dia lagi susah, dia lagi di kondisi terberatnya. Cintanya, kemurahannya masih tersedia, kesembuhannya masih dialirkan. Dia ini manusiawi banget, bisa lebih manusia daripada kita, saudara. So, Lukas 22 ayat 51 menunjukkan bagaimana Yesus menyembuhkan. Sisi manusianya kan gitu, sudahlah itu katanya. Terus dia menyembuhkannya. Matius 26 ayat 35 bilang, Yesus bilang gini, mencatatnya Yesus bilang gini, kamu sangka aku gak bisa berseru sama Bapakku supaya dia kirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu. Ini kan saudara, raja yang berkuasa, right? He was all this too. Yang Markus bilang gini, tetapi haruslah digenapkan yang tertulis dalam kitab suci. He was ready to serve. Siap untuk melayani visinya, misinya Tuhan. Di Yohanes mencatatnya siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Terus katanya kepada mereka, akulah dia. Mundurlah mereka jatuh ke tanah. Sisi keilahiannya dia. Dan waktu dia di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mengucapkan ada 7 ucapan yang dia ucapkan waktu dia ada di atas kayu salib. 3 dari antaranya itu menunjukkan perhatiannya dan kepeduliannya terhadap manusia. Siapa yang mikir? Udah disiksa, dipukul, badan hancur, sudah. Tangan sudah dipaku, udah darah tuh udah nggak tahu seperti apa, kaki udah dipaku. Dia masih bilang buat orang yang membunuh dia, katanya bilang gini, Bapak ampuni mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Really? Terus dia masih ngampunin dosa orang sebelahnya. Hari ini kamu ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Karena dia tahu ini manusia sebelahku udah mau meninggal. I will still give him a chance. Aku kasih dia kesempatan karena nih manusia sebelah saya nih gak bisa kalau menyelamatkan dirinya sendiri. Alpha Mega Church Anda bisa ikuti ini saudara. Dia lebih manusia loh daripada kita. He thinks of you that much. Dia memikirkan saudara dan saya sedetail itu, sebanyak itu Bapak Ibu Saudara sekalian. So yes, dia adalah raja berkemenangan, punya kuasa atas segala hal. Dia juga adalah raja yang melayani, dia mau kotor, dia punya hati hamba. Melayani dengan mental raja. Dia tidak terlalu jauh dan tidak terlalu tinggi untuk mau relate dengan kehidupan Anda dan saya. So terus pertanyaan apa relevansinya buat hidup kita nih? Yang pertama saudara, Yesus dia ini sangat amat keterlaluan. Katakan sama-sama keterlaluan, 1, 2, 3. Keterlaluan, oke, boleh lebih keras lagi terutama sebelah sini dari balik masker kita yuk, 1, 2, 3. Keterlaluan, yang di online boleh ketikkan di kolom chatnya semuanya keterlaluan, oke, keterlaluan. Yesus ini saudara keterlaluan banget cintanya buat saudara dan saya. Keterlaluan banget pedulinya buat Anda dan saya. Kebacut saudara kalau kita nih orang Jawa Timur bilang. KEBACOT lagi biar mantep ngomongnya. Kebacut Yesus ini. Karena saudara dia itu setiap hari
masih berikan kasihnya buat Anda dan saya walaupun seringkali kita tolak. Iya Pak, iya, iya banget. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini orang yang sering beler, minta ampun diulangi lagi. Minta ampun lagi, diulangi lagi. Ya gak apa-apa, nanti kan Tuhan kan maha pengasih dan pengampun. Ya gak apa-apa, minta ampun lagi. Nanti diulangi lagi, minta ampun lagi, diulangi lagi. Tapi saudara keterlaluan dia ini, karena apa? Setiap kali kita datang minta ampun, dia masih ampunin lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Keterlaluan baiknya. Keterlaluan cintanya buat kita. Kita ini loh gak layak sudah masuk surga. Tapi dia kasih keselamatan waktu kita datang sama dia. Terus kita ini loh seringkali lupa sama Tuhan. Kita gak mau letakkan dia di prioritas utama hidup kita atau jadi pusat kehidupan kita. Kita relationship sama Tuhan. Nantilah jalannya kan masih panjang. Ayo kita ini loh semakin rajin sama Tuhan apa gini. Gak bisa lah nanti lah. Masih pandemi, masih corona, masih ini, masih itu, masih males, masih online gak enak, ini gak nyaman dan lain sebagainya. Tapi saudara, keterlaluan dia ini. Dia tetap kasih hatinya buat Anda, buat saya, buat keluarga kita semua dan masa depan keluarga kita. Terus saudara kita ini seringkali ngerepotin Tuhan lagi. Minta sama Tuhan, Tuhan minta 1, 2, 3, minta 1, 2, 3. Terus habis itu kita gak paham kan apa yang dia kerjakan. Karena manusia kan terbatas kan saudara. Kita gak paham apa yang dia kerjakan. Terus kita minterin Tuhan lagi, luar biasa kita. Tuhan harusnya ini tuh udah dari minggu lalu. Tuhan gak jawab-jawab sih. Kayak luar biasa banget kita kan Bapak Ibu Saudara. Terus kita ngomel. Kalau yang dikerjakan tidak sesuai dengan maunya kita. Padahal kita juga gak seberapa tahu. Tapi saudara, keterlaluan si Tuhan. Dia tetap beri perhatiannya untuk setiap momen, setiap peristiwa, dan setiap masalah kita. Dia kasih nasihatnya waktu kita minta hikmat. Waktu kita lagi down, kita sedih, kita terpukul, dia kasih penghiburannya. Waktu kita udah gak sanggup lagi, Tuhan lu gak tahu lah ini udah gak bisa. Dia beri kekuatannya buat saudara dan saya. Dan karena dia tahu kehidupan kita perlu diarahkan. Dia beri nilai-nilai budaya-budayanya untuk kehidupan kita. Dia terlalu amat sangat peduli, keterlaluan dia ini saudara, keterlaluan cintanya buat Anda dan saya. Dan by the way Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada hal yang bisa kita lakukan untuk membuat Tuhan makin cinta sama kita. Dan tidak ada hal yang bisa kita lakukan untuk membuat Tuhan kurang sayang sama kita. Dia cinta dan sayang Anda dan saya dengan sempurnanya. Dengan sempurnanya cintanya buat kita. Tahu gak saudara, orang yang lebih keterlaluan daripada manusia, Yesus ini. Keterlaluan baiknya. Dan saudara, dia lebih peduli kepada Anda daripada Anda peduli diri saudara sendiri. Dia lebih cinta diri saudara. Oh, this is so true for so many people. Dia lebih cinta diri kita daripada kita cinta diri kita sendiri. Dia lebih mikirin kita, keluarga kita, masa depan kita daripada diri kita, saudara. Manusia makhluk yang mikirin dirinya sendiri. Yesus lebih mikirin saudara daripada yang Anda bisa lakukan. Terus kita mikir, lah Tuhan saya gak minta. Bagus kan kita saudara, saya gak minta Tuhan. Dan kita bilang ngapain Tuhan ngurusin saya? Urusin tuh loh si A, si B, si C. Mereka tuh lebih perlu Tuhan diurusin. Bejat tuh bener lah. Wah, kita ngomong Tuhan gak usah sok care lah, gak usah sok baik. Tuhan tuh kalau baik-baik gini pasti tuh ada maunya. Bapak Ibu Saudara sekalian ingat. Ada kalanya kita bisa jadi lemah. Ada kalanya kita akan ngerasa takut, ngerasa sendiri, ngerasa gagal, ngerasa terbeban. Di momen itu dia tidak pernah terlalu jauh buat saudara dan saya. Yang menerima katakan amin. So dia itu keterlaluan saudara. Baiknya, cintanya, pedulinya sama Anda dan saya. Nah sehingga yang kedua saudara, kita jangan keterlaluan. Nakalnya dan kerasnya itu loh. Kita jangan keterlaluan, kerasnya saudara. Kalau Tuhan udah baik segitunya sama kita, mentang-mentang dia baik terus apa kita boleh kurang ajar? Oh hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena gini contoh paling gampang.
Kalau misalnya ada orang minta tolong sama Anda. Anda sudah tolong dia nih, Anda udah bantu. Udah gitu dia nggak bilang terima kasih, pertolongan Anda disia-siakan lagi saudara. Pengen nampar gak? Lumayan. Atau kayak Anda mungkin terlalu baik deh gitu saudara. Atau antara terlalu baik atau emang kayak jangan ngaku lah ya, kan kita sungkan gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Pastilah kita kayak ini gimana sih orang ini? Udah ditolong tapi kayak gitu. Nah kalau manusia aja kayak gitu saudara, apalagi kita sama Tuhan. Tolong kita jangan keterlaluan. Ya kan? Kalau kita sudah diampuni, kita sudah ditolong, kita sudah diberkati, respon yang paling natural adalah mensyukuri dengan apa? Dengan hidup sesuai apa yang dia mau. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, wujud dari perubahan dan rasa syukur kita adalah perubahan hidup. Katakan sama-sama perubahan hidup, 1, 2, 3. Oke lebih keras banget saudara biar kita lebih bangun ya, 1, 2, 3. Perubahan hidup. Yang di online boleh ketikkan di kolom live chatnya perubahan hidup. Oke, perubahan hidup. Sehingga responi dengan perubahan hidup. Responi dengan loving him more. Responi dengan loving others more. Responi dengan kita impacting the marketplace lebih lagi. Hingga Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang mikir gini, wah kalau pesan ini disampaikan nanti orang tuh hidupnya sembarangan loh. Ya kan? Malah ada beberapa orang yang berpikir gini, lebih baik ya orang Kristen tuh ditakut-takutin aja. Gitu, karena kalau ditakut-takutin nanti mereka tuh bisa lebih menghargai gitu loh. Kalau misalnya dikasih tahu besarnya cintanya Tuhan nanti gak menghargai malah sembarangan gitu. Ya kan memang kok bisa gitu loh saudara, ada orang yang lebih senang kalau ditakut-takutin. Tahu gak tahun 2021 bakalan kiamat. Hati-hati loh, nanti kamu kalau gak bener-bener ya, waktu kiamat udah telat tuh. Wah ada orang yang suka ngawur kan saudara, cocok logi. Soalnya ya 2012 2012 kan gak jadi kiamatnya. Ya kan? Nah itu kan 2012 jangan-jangan 2021. Bisa loh tiba-tiba. Wah ya kan saudara, tanggal sekian ini sekian. Nanti kiamat tuh kamu kalau gak bertobat sekarang. Atau gini, kalau kamu tidak melakukan A, B, C, D, Tuhan tidak akan memberkati kamu. Wah. Kalau kamu tidak melakukan 1, 2, 3, Tuhan gak bisa menyayangi kamu. Kok kayaknya Tuhan saya lebih powerful dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian. So marilah kita tuh gak jadi orang yang harus begitu. Tuhan tuh kasih revelation ini, Tuhan bilang gini. Ada saatnya Tuhan memanggil orang mendekat melalui kesangarannya Tuhan. Ada kalanya Tuhan memanggil orang mendekat melalui keilahiannya Tuhan. How divine, how powerful he is. Ada kalanya Tuhan panggil orang mendekat melalui kehambaannya. Ada kalanya Tuhan panggil orang mendekat melalui pengampunan dan cintanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi apapun caranya Tuhan, Anda perlu tahu, selalu ada pengampunan dan kasih Tuhan tersedia buat Anda dan saya. Katakan amin. He's a loving Jesus. Dan bukankah orang yang dikasihi yang bisa mengasihi? Bukankah orang itu bisa berubah karena berjumpa dengan Yesus dan mengalami Yesus personally lewat kasih dan pengampunannya? Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan, jembatanin orang lain ngalamin Yesus. Tahu gak saudara, Lukas tuh kenapa sih nulis the whole book? Buku Lukas, yang nulis kan namanya Lukas juga. Kenapa sih kok dia tuh nulis seluruh buku itu? Ini dia nulis, dia di paling awal dia cerita saudara, kenapa dia nulis buku itu. Lukas 1 ayat 3-4, karena itu aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Kayaknya saya suka dia deh saudara, soalnya teratur. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dia tuh ngasih tahu orang namanya Theophilus. Dia ceritain Theophilus tentang Yesus. Tentang semua yang Yesus lakukan. Supaya Theophilus ini juga bisa kenal pribadi Yesus. Pertanyaan buat kita semua hari ini. Kalau kita udah menerima cintanya, pengampunannya yang sedemikian rupa. Pertanyaan penting yang kita perlu jawab sama Tuhan adalah, siapa yang akan kita jembatani untuk merasakan cinta dan pengampunannya? So Bapak Ibu Saudara sekalian,
Jesus was so human. Dia lebih manusiawi dari kita semua. Lebih mikirin kita daripada kita mikirin diri kita sendiri. Yes, dia raja yang hebat, berkuasa, conquering. Dia melayani, dia berhati hamba. Tapi hari ini, dia sayang saudara dan saya lebih daripada siapapun. Apapun battle, pergumulan, peperangan yang Anda lagi hadapi, He is with you through it. Dia bersama saudara. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di pagi hari ini, dengan sengaja kita memindahkan momen perjamuan kudus untuk ada di momen ini. Boleh Anda ambil elemen saudara masing-masing di kursi atau di tempat di mana saudara udah simpan. Anda yang nonton online, Anda boleh ambil roti, crackers, apapun dan minuman apapun itu yang melambangkan ini. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini bukan hanya menjadi sebuah kegiatan sakramen rohani yang kita lakukan di gereja berapa minggu sekali. Tapi saya berdoa ini mengingatkan kita dan bicara buat kita semua bahwa He was so human. Roti itu melambangkan tubuhnya yang dihancurkan buat Anda dan saya. Anggur itu menggambarkan darahnya yang tercurah. Sama kayak kita manusia. Badan hancur bisa berdarah. Tapi sedemikian dia cinta sama saudara, dekat dengan hidup Anda dan saya. Even di momen dia bisa walk out, dia memilih untuk enggak. Dia memilih untuk stay dan setia buat Anda dan saya. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Katakan ini bersama-sama. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, yakini Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa dengan. Dari hati kita bersama-sama katakan, Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Dengan perlahan-lahan kita berdiri bersama-sama di tempat kita masing-masing. Kita fokuskan pikiran kita kepada Yesus. Hari ini Tuhan, sekali lagi kami terima cinta-Mu buat hidup kami. We receive your love. Kami terima kasih-Mu. Kami terima pribadi Tuhan buat setiap kehidupan kami Tuhan. Supaya Kau bekerja sekali lagi. Supaya Kau membanjiri kami sekali lagi dengan cinta-Mu ya Tuhan. Oh Jesus, how we thank you. Kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ambil roti ini bersama. Kita angkat roti ini lebih tinggi dari atas kepala kita. Sebagai lambang kita menghargai pengorbanan tubuh Kristus. Menghargainya, responi kalimat berikut ini dengan mengucapkan haleluya dengan lantang dan jelas. Bukankah roti yang kita pecahkan yaitu adalah persekutuan di dalam tubuhnya Kristus. Haleluya. Kita makan bersama-sama dengan penuh syukur.
Darahnya tercurah buat saudara dan saya. Dan kuasa darahnya masih ada tersedia buat Anda dan saya hari ini. Anytime that we need it. So, untuk menerima kuasanya, menerima cintanya, kita angkat anggur ini lebih tinggi dari atas kepala kita bersama. Responi kalimat berikut ini dengan mengucapkan haleluya dengan lantang dan jelas. Bukan kacauan perjanjian baru yang atasnya kita ucapkan syukur. Yaitu adalah persekutuan di dalam darahnya Kristus. Haleluya. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda boleh buka mata saudara sejenak. Anda boleh pasang masker Anda kembali. Di momen ini saudara, saya mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang mungkin sebelumnya belum pernah kita lakukan. Tapi oke, kita akan lakukan bersama-sama. Anda yang watching online, yuk kita lakukan ini bersama-sama. Saudara, kalau Yesus dia membuat dirinya available untuk merasakan apa yang kita rasakan. Saya mengajak di momen ini hari ini, kita ngerasakan sedikit apa yang dia rasakan. Saya mengajak kita setelah ini kita akan berdoa. Tapi boleh kita rentangkan kedua tangan kita bersama-sama, mumpung ada jarak. Oke, dengan tangan kita lurus ke samping, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan begini, tapi lurus ke samping ya. Boleh jaga jarak sedikit, mungkin ke depan, ke belakang. Anda boleh adjust lah posisi saudara masing-masing, oke? Lurus tangan saudara ke samping. Alright. Yesus dia melakukan ini berjam-jam dengan tangannya dipaku, kakinya dipaku, tubuhnya hancur. Hari ini saudara, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. 5 menit aja. Dalam hitungan yang ketiga, seluruh ruangan ini dan Anda semua yang watching online, kita akan berdoa bersama-sama. Anda yang berdoa dalam bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh sekeras mungkin. Anda yang belum berdoa dalam bahasa roh, it's okay, Anda bisa tetap menyembah Tuhan. Tapi izinkan Tuhan menjamah saudara hari ini. Izinkan fisik kita di stretch, izinkan iman kita di stretch, izinkan ketahanan kita di stretch hari ini. Kalau tangan saudara agak turun sedikit, Anda naikkan lagi, just 5 minutes hari ini. Alright, Alpha Omega Church, are you ready for another level today? Oke, dengan semua tangan kita terentang ke dalam hitungan yang ketiga. Seluruh ruangan ini berdoa sekeras mungkin. Seluruh yang di online berdoa sekeras mungkin. 1, 2, 3. Seketeria ralada baharia ralada karia ralada baharia ralada karia ralada baharia. Sekerala de beheria ralada baharia ralada baharia ralada karia ralada baharia ralada karia ralada baharia. Socorro baharia ralada
Mega Church, you can do it, you can do it a little bit more, a little bit more. Shikiria ralada karalada bakaralada bahar, sharalada baharalada karia. Shikiria ralada bakaralada 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 baharalada baharia. Shikiria ralada makoralada bashikiria ralada karalada haralada 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 haria. Shikiria ralada Shikiria ralada makaria ralada baharia ralada haria ralada haria ralada haria. Shikiria ralada baharia ralada karia ralada baharia ralada baharia ralada karia. 2 menit lagi Alpha Mega Church, come on, you can do this. Shikiria ralada baharia ralada karia ralada baharia ralada karia ralada baharia ralada haria. Kiria ralada mashikere ralada baharia ralada makaria ralada baharia ralada karia ralada baharia. Shikiria ralada karalada 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 haralada baharalada baharalada baharia. Shikiria ralada baharalada bashere ralada ralada bashere ralada baharia. Kiria ralada baharalada bashere ralada bashere ralada baharia haralada bashere Shikiria ralada baharia. Kiria ralada Shikiria ralada bakaralada baharalada baharia. Shikiria ralada karia ralada baharia ralada makiria ralada baharia ralada bahar. 1 menit yang terakhir Alpha Mega Church, give it your best. Come on, berikan yang terbaik. Handa ralada bashikiria ralada karia ralada baharia ralada karia ralada baharia. Shikiria ralada bahera ralada mashikiria ralada bahora ralada basse. Kiria ralada makara ralada bashikiria ralada karalada mashikiria ralada hera ralada bashikiria ralada baharia Shikiria ralada karia ralada baharia ralada karia ralada baharia ralada karia. Shikiria ralada 30 detik lagi Alpha Mega Church, come on, berikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Shikiria ralada karia ralada baharia ralada karia ralada baharia ralada haria. Shikiria ralada mashendere baharia ralada karia ralada baharia. Kiria ralada bashikiria ralada baharia ralada bahar. Shikiria berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Yesus Tuhan siang hari ini. Come on. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kita angkat kedua tangan kita bersama-sama sekali lagi hari ini. Nyanyikan dengan percaya sama-sama, katakan, Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa dengan. Sekali lagi sama-sama katakan, Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa dengan. Kau jadikan Tuhan, jadikan serupa dengan. Sekali lagi katakan, Kau jadikan serupa dengan. Dalam setiap musim dan keadaan kehidupan kami Tuhan, Kau turut bekerja. Yes. Dan Kau tidak pernah terlalu sibuk untuk
memahami apa yang kami rasakan. Thank you, Jesus. Hari ini kami bersyukur that you are so human. Kau Tuhan yang maha segalanya. Tapi tidak pernah terlalu tinggi untuk mau relate dengan apa yang kami hadapi ya Tuhan. So Tuhan, aku berdoa untuk semua keluarga Alpha Omega Church yang ada di tempat ini, yang watching online, anyone that is watching online, yang sedang merasa bahwa kehidupannya sendirian, dia tidak berharga, gak berarti, tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari kehidupan ini. Biar kami semua boleh tahu, Tuhan kami sedekat itu dengan kami, Yes, thank you, Jesus. selalu peduli, keterlaluan cintanya buat kami, Thank you, Lord. dan tidak pernah Kau biarkan kami sendiri ya Tuhan. So we thank you, dan terima kasih untuk kesempatan kami to have a little taste untuk apa yang Tuhan rasakan. Buat sebagian dari kami yang kami lakukan tadi itu sesuatu yang baru. Kami gak pernah kayak gitu. Maybe it hurts for us. Tapi Tuhan biar kami tahu, saat Tuhan tidak terlalu tinggi untuk jadi seperti kami, merasakan apa yang kami rasakan. Biar kami menerimanya dengan menjalani hidup ini menjadi semakin serupa dengan Yesus saja. Thank you Jesus. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Boleh sekali lagi kita tadahkan kedua tangan kita, kita terima berkat Tuhan. Kau memberkati kami semua berlimpah-limpah ya Tuhan. Kerjakan perkara-Mu yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Sehingga jelas itu berasal dari Tuhan. Tambahkan pengaruh, kesempatan buat setiap kehidupan anak-anak-Mu. Untuk tujuan kemuliaan Tuhan saja. Dan dimanapun kami berada, apapun kondisi hidup kami, ingatkan kami punya Tuhan yang selalu bisa relate dengan setiap kehidupan kami. We love you Jesus. We thank you. Kami cinta Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa semuanya dengan selantang sama-sama katakan amin. 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 Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa hari ini. God bless you Alpha Omega Church. Have a great week.